yang memiliki hewan peliharaan? Baik, sekarang coba perhatikan gambar cerita dari Edo di bawah ini. Setelah kalian amati gambar cerita dari Edo dan kelincinya, sekarang Bu Nika mau tanya, apa ya yang dimaksud dengan gambar cerita? Tepat sekali, gambar cerita adalah gambar atau serangkaian gambar yang berisi tentang suatu cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi sendiri juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama, gambar berupa foto dan juga gambar dari tulisan tangan. Anak-anak, untuk gambar ilustrasi terdiri juga dari 6 macam. Yang pertama, yaitu komik, cergam, pamflet, sampul, kartun, dan juga karikatur. Setelah Bu Nika jelaskan tentang macam-macam gambar ilustrasi, sekarang untuk tugas pertama kalian yaitu silakan tulis kembali di buku tugas kalian macam-macam gambar ilustrasi dan juga penjelasannya. Anak-anakku, kalian sudah melihat contoh dari gambar ilustrasi yang dibuat oleh Edo? Mau membuat gambar ilustrasi seperti yang Edo lakukan, anak-anak? Oke, yang pertama siapkan terlebih dahulu bahannya. Kalian boleh memakai kain, kertas ataupun kanvas, dan juga alat pewarnanya. Boleh menggunakan cat air maupun pensil warna. Setelah itu, langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi. Yang pertama, anak-anak tentukan terlebih dahulu gagasannya seperti apa. Entah itu tokohnya, ceritanya, ataupun gambar yang ingin kalian gambar. Yang kedua, buatlah sketsanya terlebih dahulu. Dan yang terakhir, tentukan pewarnaannya. Setelah itu, kalian bisa melihat contoh dari hasil yang Edo lakukan dalam membuat gambar ilustrasi seperti yang Edo gunakan ini. Nah, berikutnya, ayo kita berlatih. Untuk meningkatkan keterampilanmu dalam menggambar, buatlah gambar ilustrasi. Kita sebelum belajar membuat gambar ilustrasi, kita harus tahu dulu apa sih gambar ilustrasi itu. Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi bacaan. Nah, langkah-langkahnya dalam membuat gambar ilustrasi seperti apa sih? Mari kita simak. Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar. Siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Kemudian langkah kedua adalah membuat sketsa. Nah, apa itu sketsa? Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Lalu langkah ketiga adalah pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Yang kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Kamu dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, krayon, dan sebagainya. Perhatikan gambar organ gerak pada kelinci berikut ini. Nah, itu adalah gambar rangka dari kelinci. Nah, itu organ yang dilingkari merah itu adalah
organ gerak berupa kaki. Di tabel itu bisa kita baca nama organ gerak kaki. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Sahabat sekolah, berikutnya kita mengamati. Tahukah kamu bahwa kelinci termasuk binatang mamalia? Binatang mamalia tergolong hewan vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Nah, di sekitarmu pasti banyak sekali hewan vertebrata lain selain kelinci. Nah, kamu identifikasi ya. Kemudian kamu jawab di kolom komentar video ini. Nah, seperti ini ya tabelnya, ada 6. Kamu diminta untuk mencari nama organ geraknya dan fungsinya. Kamu tulis di kolom komentar video ini. Kak Dimas tunggu ya. Gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Tahukah kamu, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang cepat, secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Nah, berdasarkan bacaan tentang gerak ikan dalam air, kamu tentukan ide pokok dan kalimat pengembangnya pada setiap paragraf ya. Nah, kita coba. Saya bantu. Untuk paragraf pertama, berdasarkan bacaan tadi, yaitu ide pokoknya ikan memiliki sistem gerak yang unik. Nah, kamu kembangkan sendiri ya, kamu cari kalimat pengembangnya yang ada di paragraf tadi. Ide pokok paragraf kedua. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Kemudian kalimat pengembangnya kamu cari sendiri. Dan ide pokok paragraf ketiga adalah tahukah kamu ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Oke, kalimat pengembangnya mudah ya. Kalau sudah ketemu ide pokoknya, sangat mudah sekali.